Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang belajar sedikit ya tentang tasawuf pada urusan wahdatul wujud ya di sini. Jadi tidak keseluruhan dari tasawuf, karena tasawuf kan ada mata kuliah tersendiri. Tasawuf itu ya mistisisme ya. Tasawuf atau sufisme itu filsafat mistisisme. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, jelas. Jadi sedikit mata kuliahnya kan oh hari ini ya mata kuliah tasawuf ya. Hari ini ya. Sudah dapat? Swaja ya hari ini malam, Mbak. Iya, Pak. Ya, oke. Eh ya, sudah mungkin sudah tahu ini ya soal ini ya pengertian ya atau asal katanya ya. Ada pendapat-pendapat itu dari kata suf ya, sot ya, suf ya, artinya wol atau ya pakaian dari kulit bulu ya. Ini identik dengan gaya hidup, dengan asketis ya, pertapaan. Kemudian sufah ya, salah satu sudut di Masjid Nabawi ya. Kemudian sofos ya. Sufisme atau tasawuf memang bentuk filsafat mistisisme. Eh, Kalau belajar filsafat mistisisme secara lebih mendalam bisa ya di bidangnya ada program studinya sebetulnya ada juga program magisternya ya. Mistisisme secara umum atau tasawuf secara umum. Jadi fokusnya apa? Penyucian jiwa dan penyingkapan pengetahuan ya. Nah, salah satu yang disingkap dalam dalam tasawuf ya, salah satu yang disingkat adalah yang disingkap ya. Salah satu yang tersingkap dari tasawuf adalah wahdatul wujud. Dari mana orang-orang mengetahui soal wahdatul wujud? Kira-kira dari penyingkapan. Salah satu dari penyingkapan. Ya, dari vision atau ru'yah ya atau apa kasyaf ya kasyaf itu penyingkapan vision. Jadi tidak jauh dari revelation karena kalau penginderaan maupun kalau penalaran itu bagian karena eh, kasyaf itu kalau tidak ada penalaran dia tidak selesai. Ada Ibnu Arabi Surawardi jadi Ibnu Arabi dulu kira-kira yang salah satu yang fundamental ya sampai kepada Hamzah Fansuri ya di Nusa Tenggara apa di Asia Tenggara ya di Nusantara Asia Tenggara itu Hamzah Fansuri. Nah, Hamzah Fansuri dan Araniri ini yang akan kita bahas sedikit lebih banyak ya. Sebelumnya tentu Ibnu Arabi. Jadi apa sih maksudnya? Nah ini ada versus ya, ada persoalan apakah wahdatul wujud ataukah wahdatul syuhud. Eh, Tokoh-tokohnya tadi ya antara lain dari Ibnu Arabi sampai Araniri sampai ada tokoh-tokoh lain yang membahas apakah wahdatul wujud, apakah wahdatul syuhud atau wahdatul syuhud ya. Jadi kalau wahdatul syuhud itu memahami kesatuan kemanunggalan eksistensi itu pada tingkatan syuhud, tingkatan penyaksian. Ya. Yang mukasyafah itu tersingkapannya tabir antara manusia dengan Tuhan. Jadi tidak manunggal secara eksistensial. Eh, Kira-kira tidak terlalu jauh berbeda sebetulnya, tapi levelnya yang artinya wujud apa sistemnya ya atau strukturnya ya struktur dari satu eh, apa penyingkapan itu dari satu kesatuan tetap manunggal antara eh, pencipta dengan dia adanya kemanunggalan eksistensi. Tapi kemanunggalan eksistensi itu levelnya di mana? Di syuhud atau di wujud ya. Eksistensinya itu sendiri yang manunggal ataukah
tabirnya. Ya, jadi tersingkapnya tabir saja sehingga kelihatan manunggal. Nah, Ibnu Arabi ya satu tokoh yang besar ya, lahir di Andalus ya, pada 560 Hijriah ya, wafat di Damaskus pada 638. Ini dia dikenal sebagai Syekh Al-Akbar, Grand Syekh. The greatest Syekh, greatest Syekh, bukan Grand Syekh lagi, greatest. Nah, salah satu karya Ibnu Arabi yang terbesar yang makhluk opusnya adalah Futuhat Al-Makkiyah yang terdiri atas 37 jilid ya, totalnya 560 bab ya. Jumlah rata-rata halamannya mencapai 300 lebih dari 300. Kemudian Hamzah Fansuri Pancor ya, atau Barusnya ini debatable karena Barus dan Pancor di dua lokasi berbeda. Kira-kira hidup di abad ke-16 ya, 1500-an ya. Sudah menyebarkan pemahaman wahdatul wujud itu ke Nusantara. Pelopor tasawuf Nusantara. Juga sependapat ya soal alam semesta itu qadim. Jadi keabadiannya dan kekekalan alam semesta itu bergantung pada keabadian kekekalan Allah ya sebagai wajib wujud. Jadi semesta itu kan plural, berubah, dinamis, tapi Tuhan itu tunggal, tetap statis. Nah, kemudian Nuruddin Ar-Ranir yang lahir di Gujarat ya, Rander. Lahir dan wafatnya juga di Gujarat. Wafat pada 1658. Dia berkegiatan ya di Aceh itu pada sekitar 1637 1644. Nah, ini kemudian menawarkan konsep wahdatul syuhud ya dalam menggunakan sebetulnya tidak menawarkan, dia menggunakan konsep wahdatul syuhud itu ketika memberikan kritiknya terhadap wahdatul wujud, terhadap konsep wahdatul wujud. Terus kemudian soal kebaruan alam semesta itu ya. Nah, ini akan terus diperdebatkan. Kira-kira seperti itu. Tasawuf itu selain soal mistisisme, penyikapan-penyikapan, bagaimana memperoleh pengetahuan melalui penyikapan, juga tentunya berkaitan dengan akhlak, perilaku, ya, ritual-ritual, ya, dan hidup zuhud. Zuhud itu gaya, ya, gaya hidup, lifestyle. Ya. Ya, kuncinya itu sadar, ya, meski tidak tertukar. Apa namanya, amaliyah tidak tertukar, ada pengawasan terus menerus dari Allah, ada kematian itu kapan saja, itu yang menurut Hasan Al Basri. Jadi mencari ketenangan, kebijaksanaan. Kira-kira itu ya terkait tadi wujudnya Ibnu Arabi. Nah, kemudian kita lanjut langsung ya terkait filsafat Barat modern ya. Sudah kelihatan? Belum lagi proses, Pak. Nah, ini sudah ya. Ya sudah, Pak. Proses. Belum ya? Enggak kelihatan. Ini kenapa ya? Ini kok saya nggak bisa di. Nah, enggak kelihatan itunya loh. Nggak kelihatan kursornya mana ya?
Saya nggak kelihatan. Loh, gimana sih? Ini kok salah? Ke sini, saya kok malah lain ininya. Coba. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, ini kan Udah, ada. Pak. Iya, 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 iya. Ya sudah tuh. Ya Yang, yang, terlihat. yang jawab satu aja, nggak usah semuanya. Ntar ini. Oke, filsafat Barat modern ya. Kita mengakhiri dalam secepatnya ya, karena akan boyong ya sayanya. Jadi filsafat Barat modern kita langsung gabung materinya dengan yang sebelumnya, materi tentang wahdatul wujud. Renaissance itu terjadi ya di abad 17 ya, 1600-an di Eropa. Ya, Italia ada Leonardo da Vinci, ada Machiavelli, Inggris ada Francis Bacon ya, Bacon ya, ada Prancis ada René Descartes ya, bacanya René Descartes. Kemudian banyak lagi ya upaya melepaskan dari kungkungan gereja. Saat itu gerejanya otoriter. Saat itu mengekang kebebasan berpikir. Ya, rajanya juga otoriter. Nah, Bacon dan Descartes ini ya menggagas atau membawa ide-ide skeptisisme, ya, membawa ide skeptisisme kritis, membawa kebebasan berpikir. Dari mana kebebasan berpikir itu mulai mulai masuk ke Eropa itu dari Ibn Rushd ya, dari Ibn Rushd. Jadi karya-karya Ibn Rushd dulu di Eropa itu sempat dibakar, sempat dianggap sesat kalau membaca karyanya Ibn Rushd. Nah, ini eh, Bacon dekat ya, ini punya jasa, punya pengaruh peran dalam proses ya, mereformasi sistem pengetahuan ya. Eh, Kalau Bacon itu empirisisme, kalau Descartes itu rasionalisme. Nah, ini mengawali filsafat Barat modern. Ya. Descartes sezaman dengan Mullah Sadra. Descartes itu lahir 1596. Mullah Sadra lahirnya 1572. Wafatnya Descartes wafat 1650 dan Mullah Sadra 1641 wafat. Jadi dari 1596 sampai 1641 dua orang ini sama-sama hidup. Ya. Ya, dan itu kita tahu ya, kita tahu dari cara menalar dan melihat tahun-tahunnya itu ya. Wujud menurut Sadrian, menurut Sadra, menurut Mullah Sadra itu ya fundamental. Ya, tidak bukan esensi yang fundamental, tapi wujud yang fundamental atau sejati ya, utama ya. Jadi eksistensi dulu. Kemudian monorealitas ya. Eksistensi bertumbuh pada wujud Allah. Kartesian Descartes ya, punya gagasan tentang dualisme ya, kebudangan kesadaran. Jadi masih memahami mengakui konsepsi ruh ya, pembuktian rasional adanya Tuhan dan sebagainya. Setahu saya nggak ada catatan ada kontak atau tidak antara Descartes dengan Mullah Sadra. Nah, ini sejumlah gagasan ya, rasionalisme, empirisisme ya. Ada kalau rasionalisme penalaran yang diutamakan, ketika empirisisme itu lebih ke pembuktian penginderaan. Ya. Nah, Barat menjadi sekuler ya, sedikit demi sedikit.
ya. Berangkat dari kritik terhadap otoritarianisme gereja sampai kemudian rasionalitas yang dipertentangkan ya oleh dogma itu, akhirnya masuk ke ya gagasan-gagasan baru, gagasan modern. Era pasca modern itu kira-kira awal abad 20 dimulai, dan hari ini filsafat humanisme itu berkembang ya. Itulah yang sejak Renaissance ya. Ada gagasan bahwa manusialah pusat eksistensi, bukan Tuhan pusatnya eksistensi itu. Nah ini pengetahuan yang berasal dari observasi indrawi, penginderaan, empirisisme ya. Kemudian kalau materialisme menolak konsepsi-konsepsi non materi, bahkan termasuk pikiran. Jadi ketika dia kan berpikir, mikir enggak? Berpikir itu materi bukan? Nah kan, jadi kalau materialisme itu Anda berpikir enggak? Tanya dia berpikir enggak? Mana buktinya dia berpikir? Ada enggak bendanya berpikir itu apa? Nah, kemudian rasionalisme, idealisme ya. Rasionalisme tidak dia fakta empiris ya, tetap tapi yang menjadi awal bukan fakta empirisnya, tapi penalarannya. Idealisme ya, realitas itu hasil konstruksi ide, konstruksi gagasan. Nah, ini kemudian sampai pada subjektivisme, objektivisme, intersubjektivisme. Kalau subjektif itu perspektifnya beda ya. Tumpuannya pada pengalaman perspektif individu itu sendiri. Fenomena bergantung pada kesadaran ya masing-masing individu, pada keyakinan masing-masing. Fenomenanya bisa hilang, bisa berubah ya ketika individunya berubah. Objektivisme ya, perspektif dari luar. Realitas itu di luar terbebas. Nah, berarti kalau objektif maka ilmu pengetahuan dianggap bebas nilai. Tapi itu adalah nilai. Ya, menganggap ilmu pengetahuan bebas nilai adalah nilai. Jadi sudah kontradiktif ya dari situ. Kemudian ada intersubjektivisme. Ya, fenomena menjadi realitas itu dalam kerangka jejaring komunikatif. Ada kerangka jejaring komunikatifnya. Ya, kesadaran subjektif dari banyak individu. Itu intersubjektivisme. Bukan dogma, bukan pendapat, pandangan atau doktrin. Ya, nah ini sejumlah aliran mazhab filsafat ya. Saya kira tidak perlu dibaca satu persatu ya. Sedikit ya, ada idealisme, rasionalisme, realisme, empirisisme, kritisisme ya, mazhab kritis, positivisme pasca ya, positivisme logikal ya, rasionalisme kritik ya, kritis ya, teori paradigma itu. Nah, Thomas Kuhn menyampaikan bahwa paradigma itu ya arus utama dari cara pandang. Kuhn itu mengemukakan pandangan-pandangan tentang ilmu. Ya, dia mengungkapkan ada 5 macam istilah konsep kunci penting. Soal paradigma, revolusi ilmiah, pra paradigmatik, ilmu normal, anomali itu kunci-kunci kata-kata kunci dalam oleh Thomas Kuhn dalam membahas paradigma tentang struktur pengetahuan ya, struktur revolusi pengetahuan, revolusi ilmiah. Nah, Popper mendekati pengertian ilmu itu lebih ke cara internal. Ya. Oke. Nah, itu kira-kira yang bisa dipahami, bisa dipelajari ya dari filsafat Barat modern tadi dan sebelumnya filsafat mistisisme, yakni dalam pembahasan wahdatul wujud atau mono realitas. Silakan barangkali ada tanggapan, ada pertanyaan, dipersilakan. Mana teman-teman yang lain ini?
Silakan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf kemarin belum bisa masuk Ustaz. Sakit gigi saya kumat Ustaz. Ya. Jadi agak berat kepala. Izin Ustaz bertanya Ustaz. Tentang wahdatul wujud. Wujud itu kalau saya pernah baca Ustaz. Wahdatul wujud sebetulnya konsep yang banyak dianut berbagai dan tua. Kenapa Saya pernah putus-putus ya? di Putus-putus ya? Dui. Putus-putus ini Pak Husni. Putus-putus Ustaz. Iya, iya. Siap. Tes 1 2. Ini yang nggak stabil di saya ya. Coba, coba. Coba lagi Pak Husni, silakan. Tes baik 1 2 tes Ah, baik Pak. ya, ya. Coba. Ya. Jadi wahdatul wujud itu pernah saya baca itu sebetulnya sudah ada sebelum Ibnu Farabi, Ustaz. Jadi maksudnya Ya. yang mirip seperti itu, Ustaz. Di apa? Saya pernah baca itu kan itu pemahaman Hindu. Ketika mereka menganggap Siwa lahir 5.000 tahun yang lalu itu dia sudah mengajarkan tentang penyatuan alam semesta. Kemudian dan saya lihat itu saya pernah baca sekilas, Ustaz, itu sangat mirip dengan wahdatul wujud. Ada nggak kemungkinan sebetulnya hal itu mengilhami Ibnu Arabi, Ustaz? Ini ya saya menilainya wajar ya, disebut mengilhami dan itu wajar dan tidak salah. Kalau disebut mengilhami tidak salah ya. Karena gini, itu juga pengetahuan yang bisa kita anggap sebagai pengetahuan yang mungkin saja sudah ada sejak lama dalam kesadaran manusia. Ya. Seperti kalau kita lihat ada ayat Al-Quran ya yang menyebutkan di dalam kandungan kita ditanya, ya, kemudian kita menjawab benar bahwa Engkau Allah adalah Tuhanku. Itu kan kesaksian manusia di dalam rahim, dalam kandungan. Kisah itu atau apa, eh, ayat itu yang menyampaikan bahwa kita bersaksi, ya kita bersyahadat di dalam kandungan itu sebuah narasi ya, yang menunjukkan adanya pengetahuan bawaan. Pengetahuan bawaan. Dan itu terjadi. Pernyataan adanya pengetahuan bawaan. Jadi kita menyadari itu. Kenapa ada hadisnya mengetahui kalau kita mengenal diri kita mengenal Tuhan. Ya, karena siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Fakot ya. Fakot ya. Yang digunakan fakot. Fakot itu tidak ada yang mendahului satu sama lain. Itu menurut Dr. Muhsin Labib ya. Kalau fakot tidak ada yang mendahului satu sama lain. Jadi man arafa nafsahu fakot. Nah, kalau fakot itu fakot ya, berarti dia sudah dengan demikian pada saat itu juga tanpa ada yang mendahului. Jadi membuktikan keberadaan Tuhan itu dengan cara apa? Ternyata dengan cara kita sadar. Sederhana, cara kita sadar. Dengan cara sadar. Artinya kesadaran kita, mind kita. Ya, dan itu ada penelitiannya yang dikutip oleh Cak Nur ya, Nur Holis Majid. Menyebutkan juga bahwa bertuhan adalah satu yang alamiah. Satu yang instingtif ya. Naluriah, naluri manusia untuk bertuhan. Naluri manusia untuk memahami bahwa kita ini dalam satu graduasi ya, kenyataan, graduasi realita dalam monorealitas wahdatul wujud.
Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seperti apakah wahdatul wujud itu sama dengan panteisme? Kalau panteisme itu dibaca lagi, panteisme itu batasannya apa? Panteisme itu kan meletakkan keseluruhan eh, sebagai makhluk dan sebagai Tuhan. Dan panteisme berasal dari tradisi Yunani yang yang tidak bagian yang saya kira tidak diambil oleh eh, ya. Justru itu tadi wahdatul wujud itu tidak berasal dari dari panteisme, tidak berasal dari panteisme. Walaupun ada kesamaan. Dari mana konsep wahdatul wujud yang diambil Ibnu Arabi? Ibnu Arabi lahir dan besar di wilayah barat ya. Tapi kalau misalnya ternyata lebih banyak kemiripannya dengan filsafat yang ada di wilayah anak benua, ini jauh loh dari tempat hidupnya Ibnu Arabi. Itu barangkali jelas. Ya Ustadz. Eh, Kemudian Ustadz, kalau saya lihat di Islam kita ini Ustadz ya, di ahli-ahli filsafat klasik Islam kita ini, kelihatannya banyak Mu'tazilah pahamnya Ustadz ya. eh Seperti Ibnu Rushdi atau Ibnu Farabi, Ibnu Sina itu Ustadz. dari mana? Saya pernah baca mereka itu anu apa Mu'tazilah seperti Ibnu Sina itu dia kan mengatakan materi dari materi gitu. Kemudian Ibnu Sina mengatakan bahwa Tuhan itu hanya mengetahui poin-poin yang besar, sedangkan hal yang mendetail itu tidak diketahui seperti itu, Ustaz. Iya, tidak diketahui kan dalam arti gini ya. Tidak diketahui kan eh, saya pernah bahas kan nggak mungkin Allah mengetahui itu kan untuk gini loh. Pengetahuan Allah itu bukan tidak bisa disamakan dengan pengetahuan kita. Dan kita nggak bisa membayangkan Allah tahu itu sebagaimana kita tahu. Kita nggak bisa membayangkan Allah melihat sebagaimana kita melihat. Hati-hati. Kalau Allah melihat sebagaimana kita melihat, berarti kita telah memanusiakan Allah. Hati-hati. Allah berkata-kata sebagaimana kita berkata-kata. Bahkan Allah tersenyum. Allah tertawa. Ayo, hati-hati. Kalau kita membayangkannya sebagaimana pemahaman manusia, itu sesuatu yang tidak apa eh, tidak itu akan menuju pada pemberhalaan personifikasi. Akhirnya kita membayangkan wujud manusia yang ya apa wujud Allah dalam wujud manusia. Hati-hati ya gitu. Nah itu kenapa? Karena kemudian Mu'tazilah itu kenapa dia belakangan ini lebih kecil ya jumlahnya dan tidak dan sepertinya terusir lah ya dari ahlu sunnah. Dari namanya saja Mu'tazilu ya. Menyingkir, memisahkan diri. Itu pertama, kedua, Mu'tazilah ini pada Al-Ma'mun ya. Kita bentar, saya cari dulu. Ada yang namanya mihnat ya, peristiwa mihnat. Peristiwa mihnat itu apa sih? Kira-kira ya mihnat itu nggak jauh dari inkuisisi ya.
Mihnah itu ya inkuisisi. Eh, Ya pada saat itu Khalifah Al-Ma'mun ya, Abbasiyah, Bani Abbas memaksakan doktrin itu. Doktrin bahwa Al-Quran itu makhluk. Ditanya satu persatu. Alim ulama ditanya satu persatu, Al-Quran makhluk atau bukan. Kalau dia bilang bukan, di penjara, disiksa, itu tindakan itulah yang menjadikan orang-orang jadi tidak respect ya, tidak respect, tidak tidak punya gimana ya, ada traumatik lah terhadap Mu'tazilah karena sikapnya Mu'tazilah, pemimpin Mu'tazilah, pemimpin politik Mu'tazilah saat itu. Jadi itu terjadi karena ya karena politik, dan itu fakta. Empat mazhab fikih yang terbesar dari berapa mazhab fikih? 4 yang besar, Pak Ustaz. Yang besar ada 8 deh, masih 8 sebetulnya. Oh, masih 8, Ustaz. Iya, yang mengatakan Oh, mazhab fikih itu tinggal sekian itu siapa? Yang mengatakan mazhab atau firqah itu dipakai di Sunni ya. Saya sendiri dosen-dosen saya yang Syiah itu nggak pernah di Sadra itu, sampai saya nanya sama itu kan tokoh ini ya, tokoh organisasi Ahlul Bait, organisasi Syiah ya. Saya nanya, Ustadz, kenapa di Syiah saya tidak temukan alim ulamanya menggunakan istilah firqah? Kalau Ahlus Sunnah ini senang menggunakan istilah firqah. Nah, itu kan hadis yang 73 golongan. Nah, sementara ada hadis 73 golongan itu ada yang terbalik. Di awalnya benar sama ya, awalnya itu tentang Nasrani, Yahudi, umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, kemudian umatnya Nabi Muhammad ya terbagi. Awalnya sama, satu saja yang masuk surga, satu saja yang masuk surga. Nah, yang ketiganya ini, yang umatnya Nabi Muhammad, ada dua teks berbeda. Yang satu memang mengatakan satu saja yang masuk, sama seperti yang dua sebelumnya, satu saja yang masuk surga. Tapi ada hadis yang berbeda mengatakan yang di Islam yang bagiannya Nabi Muhammad malah hanya satu yang masuk neraka, kebalik dari umat yang terdahulu. Nah, ini hadis ini menurut sebagian ulama memang hadis yang kedua tadi lebih lemah dari yang pertama. Akan tetapi gini loh, kira-kira ya kalau saya melihat secara apa ya, hubungan sosial lah ya. Mungkin di Kristen itu sudah selesai. Dalam tradisi kekristenan itu sudah selesai. Saya melihat itu kan saya melihat itu, saya tahu bahwa supir angkot yang saya naiki itu supirnya, dan dia ada keluarganya sebagian di situ. Ada istrinya, ada anaknya, kalau nggak salah ada saudaranya di situ. Mungkin ada ibunya di situ. Nggak tahu lah, itu ada keluarganya di situ dan penumpang ya. Nah, kemudian salah satu penumpang, dua penumpang ini dari golongan yang Kristennya non mainstream. Berarti sementara supir ini kan dari golongan yang Kristennya mainstream ya. Ini ada penumpang yang Kristennya non mainstream dengan identitasnya dia naik angkot itu. Kira-kira kalau orang yang intoleran melihat ada yang non mainstream nih, udah minoritas, dia berasal dari non mainstream, tidak mainstream, sudah minoritas, di Kristennya itu minoritas. Kira-kira pikiran kita tuh kalau intoleran tuh akan kayak gimana? Nah, itu dia biarin aja naik angkot aja, profesional aja, turun bayar ya, iyalah. Jadi nggak ada ribut-ribut soal agama. Nah, sementara di Islam itu masih terjadi ya.
Apakah Kristen masih ada itu? Tapi Kristen sudah mulai mengakui. Teman saya teman saya yang ortodoks ya, itu mengakui itu. Ada politik, ya pasti ada. Dalam agama itu ada unsur politik. Kenapa kalau dulu kan kenapa sekarang lah belakangan ini orang ngaku nabi tidak semuanya, kebanyakan tidak sampai besar. Kebanyakan tidak sampai besar karena dukungan politiknya juga lemah. Apalagi ngaku nabi hari ini. Dukungan politiknya lemah. Negara-negara Eropa mengalami masa-masa tekanan luar biasa terhadap kebebasan beragama. Mihnah dan inkuisisi itu terjadi di wilayah yang berdekatan secara geografis. Inkuisisi di Mediterania sebelah utara. Mihnah itu di Levan ya, di bulan Sabit Hijau. Ya, di wilayah bulan Sabit Hijau antara Syam sampai Mesopotamia, bahkan terus ke barat sampai ke Mediterania sebelah selatannya. Karena Mesir juga kena. Mesir kan dekat dengan Mediterania dan dekat dengan Mesir itu kan punya pantai Laut Merah, punya pantai Laut Tengah, pantai Mediterania. Kejadian inkuisisi berapa abad kemudian juga di wilayah Mediterania. Mediterania Barat, utara ya, Spanyol, Iberia. Kira-kira itu menimbulkan trauma besar dalam sejarah. Dan itu yang sebetulnya yang membuat Mu'tazilah sepertinya dibenci. Gitu. Iya Ustadz, soalnya sepertinya zaman banyaknya pemikir Islam itu keluar zaman Khalifah Abbasiyah itu ya. Ya. Khalifah Mansur, Khalifah dan kelihatan menurun ketika semua dikonter oleh Imam Ghazali dengan tahafut wal falsafah itu. Itu Sebetulnya sekitar bukan Al-Ghazali saya melihatnya ya. Memang Al-Ghazali salah satunya punya peran di situ. Tapi setelah penyerangan Baghdad, ya, Baghdad hancur dalam semalam itu. Kemudian setelah Baghdad itu hancur dalam satu malam, itu kan dekat ya masa-masa perang salib, kemudian Utsmani. Nah Utsmani itu ini menarik ya. Perhatikan penaklukan atau futuhat yang dilancarkan oleh para khalifah sebelum Utsmani itu nggak ada ceritanya mengubah gereja jadi masjid. Hampir nggak ada. Umar bin Khattab bikin masjid dari gereja nggak? Nggak. Utsman bin Affan? Nggak. Ali bin Abi Thalib? Nggak. Khalifah Umayyah? Abbasiyah? Nggak. Fatimiyah? Nggak. Sampai kepada masuk pada iya Utsmani. Utsmani belum tahu Seljuk melakukan itu enggak. Tapi banyak gini di sekitar perang salib sebetulnya juga terjadi sejumlah karena pada saat itu banyak kerajaan-kerajaan Islam ya yang termasuk Salahuddin Al-Ayyubi itu kan punya dinasti tersendiri. Mereka sudah ini ya. Kemudian baru Utsmani melakukan penaklukan besar, melakukan unifikasi lagi, reunifikasi secara paksa. Dan pada saat itu kira-kira Utsmani mengikuti sejumlah dinasti yang mengubah mereka ulang semua gereja yang ditaklukkan dari daerah yang ditaklukkan, semuanya tempat ibadah agama lain lah pokoknya, mau gereja mau sinagog dijadikan masjid. Tindakan yang bahkan menjadi lebih masif
sampai pada Hagia Sophia. Hagia Sophia jadi masjid. Ada kalimat dari Said Nursi ya di akhir kekhalifahan ya. Dia bilang Turki hari ini sedang, itu kan 100 tahun lalu. Turki sedang mengandung ya sedang hamil hamil Eropa, mengandung Eropa. Dan Turki akan melahirkan Eropa. Kemudian Eropa mengandung Islam, sedang hamil Islam dan akan melahirkan Islam. Hari ini kita saksikan Eropa melahirkan Islam dan Turki melahirkan Eropa. Dan itu betul. Itu betul. Turki telah melahirkan Eropa hari ini. 100 tahun sudah Said Nursi mengucapkan itu. Hari ini Turki melahirkan Eropa. Saya ada film Turki ya. Mungkin bukan satu-satunya, mungkin ada lebih dari itu ya sejumlah film Turki ya. Saya nggak tahu apakah agamanya, tapi setidaknya di situ menunjukkan apa namanya peran yang besar dari ya mazhab tertentu, mazhab yang mayoritas di Turki, ya mazhab fikih yang mayoritas di Turki, ya mazhab fikih yang mayoritas di Turki. Saya nggak berani untuk mengucapkan itu ya, maksudnya menyebutkan jadinya nunjuk ya. Kalau kita nunjuk jadi telunjuk kita satu telunjuk menunjuk gitu kan nanti 4 jari lainnya menunjuk ke diri sendiri. Itu tidak cukup, tidak layak ya kalau disebut kalau kita menggunakan itu ya, menggunakan menunjuk ya, nunjuk jadi kayak menuduh. Tapi ini fakta. Kalau kita lihat dari bicaranya di film itu, dialog-dialog atau mungkin bagaimana proses menuju menikah di sana, kira-kira tidak jauh kok ya. Dan satu hal, survei ataupun sensus penduduk di Turki kan menunjukkan 90% lebih ya Islam. Walaupun sebagian Alawi yang masih Muslim, menurut sebagian orang masih Muslim, masih mengidentifikasi Islam, tapi ada juga yang sebagian yang tidak mengidentifikasi Alewism atau Alawiyah sebagai Islam, tapi sebagian mengidentifikasi Islam. Oke. Nah ini di sana itu di film, berdasarkan yang saya lihat sejumlah mungkin tidak satu ya film Turki itu mereka kohabitasi. Tapi coba kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka, Allah Allah, Masya Allah, Astagfirullah. Mereka menggunakan kalimat-kalimat thayyibah gitu. Salam, kan mereka menggunakan salam. Itu kira-kira. Dan salah satu film Jerman juga bukan salah satu, malah sejumlah film Jerman juga menunjukkan film Jerman yang mengangkat imigran Turki ya, itu menunjukkan gaya hidup imigran Turki itu sama kayak mereka orang Jerman. Bedanya orang Turki ibadahnya di masjid, orang Jerman yang tidak Muslim, yang tidak masuk Islam, yang masih Kristen ya ibadahnya di gereja. Kalau yang agnostik ya tidak beribadah, yang ateis tidak beribadah, yang Yahudi ya ibadahnya di sinagog, udah gitu aja. Tapi secara gaya hidup, secara sehari-hari, bagaimana mereka bicara, bagaimana berinteraksi, apakah minum minuman keras, apakah ya minum wine, minum bir gitu ya, apakah berciuman dengan lawan jenis, cupika-cupiki dengan lawan jenis, apakah ada kemungkinan
kemungkinan kohabitasi hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Tuh. Dan saya lihat itu kan orang Perancis asli itu asli orang Perancis saya tahu. Setidaknya dari tampilan dia asli orang Perancis. Dia baca Al-Quran tapi pakaiannya sangat terbuka di media sosial. Membaca Al-Quran dengan pakaian sangat terbuka. Jadi benar Turki hari ini Turki melahirkan Eropa dan Eropa melahirkan Islam. Tadi ya, kalau bicara mazhab ya, ada faktor politik. Ada sama kayak agama juga secara umum tradisi keagamaan ya itu. Ada faktor politik yang menguntungkan. Coba kenapa Ibnu Jarir atau Bari itu mazhab fikihnya nggak banyak dipakai? Kenapa nggak banyak dipakai? Karena politik sebetulnya kekalahan politik. Kalau kita cari ada di bukunya Buya Husein ya yang mengenai ulama-ulama jomblo itu Ibnu Jarir atau Bari itu kan ketika wafatnya senyap, tidak ada ya tidak ramai lah, tidak seperti Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah ketika wafatnya ramai, disolatkan sampai 3 kali loh, 3 gelombang. Dan banyak orang yang datang kan itu Ibnu Taimiyah dibandingkan atau Bari senyap. Artinya kan di sini ada politik, ada faktor politik. Tapi komunikasi Ibnu Taimiyah itu seorang oposisi pada saat itu di penjara, tapi khalifahnya datang untuk menyolatkan, untuk memimpin sholat jenazah. Dan pengaruh politik. Banyak yang datang untuk menziarahi, untuk takziah, untuk menyolatkan. Itu luar biasa dalam hal ini. Itu adalah politik. Gitu. Oke, silakan. Sudah jelas, Pak Husni? Siap, makasih Ustaz. Oke. Oke. Ada lagi? Tadi baru dibicara wahdatul wujud ya. Bicara Ibnu Arabi, Hamzah Fansuri, dan satu lagi Araniri ya. Jadi Araniri salah satu ini juga salah satu bukti ya bahwa Islam masuk ke Indonesia itu tidak sepenuhnya dengan damai. Ya agama gini loh. Kita nggak bisa membuktikan di Hindu dan Buddha ya, agak susah. Apalagi gini, kedatangan Indo-Arya itu itu misterius dan tidak ada bukti bahwa ada satu invasi Indo-Arya, baik itu di India, di anak benua India maupun di kepulauan ya, atau di Asia Tenggara. Itu nggak ada bukti-bukti tertentu membuktikan adanya invasi dari kelompok masyarakat orang-orang bangsa-bangsa Indo-Arya.
itu ya di Asia Selatan maupun di Asia Tenggara. Tapi ada bukti-bukti bahwa terutama agama-agama Kristen, Islam, eh, Buddha juga ya itu ada proses politik yang membuat tentunya namanya proses politik dalam penyebaran itu yang sangat kuat ya pasti ada perang di situ dan banyak sekali. Apakah pemaksaan kepada agama? Enggak juga, belum tentu. Belum tentu soal pemaksaan, tapi gini loh. Orang dulu ya dan ini yang dilihat oleh Marx. Bapaknya Karl Marx lahir dan besar sebagai Yahudi. Jadi Karl Marx itu masih kecilnya dia Yahudi. Tapi bapaknya masuk Kristen. Dia menyaksikan bapaknya masuk Kristen itu dan masuknya bapaknya Karl Marx ke dalam kekristenan adalah karena untuk karirnya dia, untuk pekerjaannya dia lah gitu. Untuk pekerjaannya dia supaya aman, supaya tidak ini, supaya tidak dijatuhkan, supaya ya mudah untuk naik pangkat dan sebagainya, sehingga dia masuk Kristen. Artinya kan di sini secara apa dan itu nggak hanya di Kristen ya. Di Islam ketika Utsmani itu kan coba Hurrem Sultan itu masuk Islam kenapa? Hurrem Sultan masuk Islam dinikahi menikah dengan Sultan Sulaiman dengan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman the Magnificent. Kenapa masuk Islamnya? Kenapa mau menikah dengan sultan itu? Berambisi lagi menikahi sultan, menikah dengan sultan. Jadi istri kedua. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Alasan apa? Dia punya tujuan politik dan itu fakta. Dipaksa nggak itu? Itu nggak dipaksa. Itu kemauan sendiri. Tapi apakah itu niatnya adalah ya, sama dengan Abu Sufyan ya dan Muawiyah bin Abu Sufyan yang masuk Islamnya karena ditaklukkan. Jadi Muawiyah dan Abu Sufyan itu tidak bisa disebut sahabat. Bahwa ada anak-anak Abu Sufyan yang lain selain Muawiyah adalah juga sahabat, iya. Tapi Muawiyah dan Abu Sufyan itu dua orang ini Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Sufyan bin Harb bukan tergolong sahabat harusnya. Oh, mereka nggak ikut perang kok, nggak ikut ini kok sebelum penaklukan mereka nggak masuk Islam kok musuhi sampai akhir. Gimana? Oke. Saya tunggu ada ini lagi, halo? Ada yang mau menanggapi lagi atau mau bertanya?
Silakan. Ustadz tanya sedikit tentang Hamzah Al-Fansuri tadi, Ustadz. Ya. Tadi Ustadz sampaikan bahwa sebetulnya kan wahdatul wujud itu bukan panteisme. Tapi Nuruddin Araniri itu dia mengklaim bahwa Hamzah Al-Fansuri itu panteisme itu, Ustaz. Apakah memang seperti sebetulnya pengaruh politik yang seperti Ustaz sampaikan tadi ya sebetulnya, karena fatwa Araniri itu kan sampai berat bagi penganut wahdatul wujud saat itu, Ustaz. Ya, tetap ada politik ya. Namun politik di sini gini, ketika kita bicara politik pengetahuan ya, politik pengetahuan, sosiologi pengetahuan, itu ada diskursus dan ada komunikasi diskursif. Komunikasi diskursif itu karena diskursif ya, diskursif kan berarti pembebakannya itu ada. Eh, dan satu babak dengan babak lainnya itu sudah jelas, pasti, dan itu eksak. Kalau ketika babak satunya sudah berakhir ya berakhir. Babak kedua adalah berbeda lagi dengan babak pertamanya. Kira-kira begitu. Walaupun ada keterkaitan, ada keberlanjutan di situ. Nah, itu terjadi. Apakah adakah salah satunya salah misalnya atau sesat misalnya atau apa tidak logis misalnya, irrational misalnya. Belum tentu. Bahkan kemungkinannya apabila saya benar kan apakah Anda salah? Apabila Anda salah apakah saya benar? Kan belum tentu. Kita berani karena benar kan bukan berarti lawan bicara kita salah. Dan itu fakta. Ketika kita berani, jangan berani karena lawan bicara kita salah, tapi berani karena kita benar. Kalau berani nunggu lawan bicaranya salah, eh, repot. Dan itu kejadian. Apakah wahdatul syuhud dengan wahdatul wujud itu bertentangan secara mutlak? Kalau berlawanan mungkin. Wahdatul syuhud itu kan dia fokus pada soal itu ketersingkapan, penyingkapan. Apa yang tersingkap itu? Apa yang membuat kita tahu tentang Tuhan? Apa yang membuat kita merasakan kehadiran Tuhan itu pada diri kita? Apa membuat kita ini satu merasa ada natural tadi ya adanya naluri kita untuk bertuhan. Karena kalau kita lihat al-qalam itu kan al-qalam juga terpisah dari Allah. Kalau wahdahnya atau ya wahdatun kebersatuan kemanunggalan kita itu kita manunggalnya dengan al-qalam. Berarti kan kita tidak manunggal dengan Allah, dengan wujud. Berarti bukan wujud di situ. Karena dari al-qalam kita tidak bisa masuk ke dalam wujud atau tidak masuk ke dalam wujud, melainkan kita melihat wujud. Maka disebutnya syuhud, menyaksikan. Itu yang disampaikan oleh salah satunya Araniri, ya didukung oleh Araniri. Araniri salah satu dari yang mendukung itu. Jadi argumentasinya juga tidak salah Araniri. Kalau kita ini kebersatuannya, kemanunggalannya adalah dengan al-qalam saja. Dari al-qalam itu kita menyaksikan wujud. Berarti kita tidak menjadi tidak menjadi wujud tapi menyaksikan. Itu menunjukkan ada perbedaan cara pandang, bukan kemudian ada yang salah di situ. Itu ya tadi terkait gimana Pak Husni?
kita masih masih punya waktu untuk membahas yang filsafat barat modern. Siap, siap Ustaz. Makasih Ustaz. Gimana terkait filsafat barat modern, ada yang mau menyampaikan tanggapan, pertanyaan? Izin Ustaz, kalau yang modern ini kayaknya lebih Aristoteles juga seperti Ustaz ya. Arah Yunani juga Ustaz ya. Ya, eh, memang kan ke situ juga ya. Dan ini apa dia eh apa eh dia dipengaruhi oleh ya semangat untuk kebebasan berpikir itu dipengaruhi oleh Ibn Rushd, Averroes ya, atau Ibn Rushd. Ibn Rushd punya punya gagasan terkait kebebasan berpikir. Ibn Rushd termasuk salah satu yang mendamaikan filsafat dengan agama, mendamaikan ilmu pengetahuan dengan agama. Sampai kapanpun antara teks dengan temuan-temuan ilmiah itu pasti ada eh, perbedaan, ada selisih, ya ada selisih, ada yang tidak sesuai, tidak cocok. Nah, sejumlah ilmuwan, sejumlah sarjana, misalnya ini salah satu contoh. Misalnya apa namanya menalar, menyimpulkan ya, atau mengambil mengambil eh, tentang Exodus ya, tentang Nabi Musa misalnya. Diambilnya peristiwa keluarnya Bani Israel itu dengan eh, eh, expulsion ya, pengusiran orang-orang dari dinasti Hyksos di Mesir. Karena dinasti Hyksos itu kan asing. Kemudian ada dinasti lain yang berasal dari dalam Mesir sendiri, yang dinasti setelahnya, yang mengusir orang-orang dinasti sebelumnya itu. Nah, kemungkinannya di situ. Dan nama Yusuf kan juga tidak, nama Yusuf itu nggak ada di dalam dokumen Mesir kuno. Ya kemarin kita ngobrol di pohon asem itu benar Bang Manaf, saya sepakat itu. Kan nama para nabi dan rasul juga bukan nama asli yang ada di dalam dan mungkin bukan bukan itu juga yang tercatat dalam sejarah dokumen-dokumen. Barangkali ada nama-nama lain yang tercatat siapa, tapi di Al-Quran disebutnya namanya siapa. Ya. Artinya di sini menunjukkan adanya selisih kan? Selisih itu bisa bisa didamaikan nggak? Saya juga sempat mendengar dari salah satu teman misalnya terkait Nabi Isa, historisitas Isa. Isa benar ada dokumen-dokumen yang menyebutkan nama Nabi Isa, tapi ternyata Nabi Isa di dalam Nabi Isa di wilayah Palestina, Nabi Isa di wilayah eh, Syam ya, Palestina, Jordania, apa Sinai, semenanjung Sinai, di Lebanon, di Suriah, sepanjang wilayah itu ya, wilayah wilayah Syam itu ya, itu tidak satu orang, tidak satu orang, lebih dari satu orang. Ada mungkin dua orang, ada tiga orang, sama-sama tercatat. Dan bisa jadi memang ada kesalahan nama, kesalahan identifikasi yang mana yang dimaksud. Kalau ada tiga orang namanya Imat, Imat yang mana nih dari tiga ini kan gitu. Nah itu. Silakan ada lagi.
Sudah dipahami? Sudah cukup jawabannya? Siap, makasih Ustaz. Ya. Uh, Silakan. Masih ada lagi? Oh, sudah cukup? Masih ada lagi? Ya, dah. Pak, maaf Pak, boleh tahu nggak Pak bentuk kritik dari Araniri terhadap konsep Wahdatul Wujud itu gimana Pak? Ya itu dia salah satunya menggunakan itu ya, menggunakan wahdatul syuhud. Salah satunya menggunakan wahdatul syuhud tadi. Jadi yang bersatu itu, yang manunggal itu bukan wujudnya, tapi penyaksian terhadap wujud itu bersatu. Karena ya kalau kita bersatunya itu di tidak apa bersatunya misalnya di al-qalam, di al-qalam berarti bukan wujud di situ kan, al-qalam belum masuk ke dalam ranahnya wujud. Tapi tidak jauh berbeda. Tidak bertentangan ya, artinya tidak bertolak belakang. Itu hanya arahnya yang berbeda. Tadi gimana maksudnya ini konsep duty? Nah, kan. Ini kok masih ada pesan ya? Hmm.
Oh, oke. Konflik apa kritisismenya kan ya Kantian ya. Mazhab kritis ya. Apa penalaran kritis. Kan itu penalaran kritis. Jadi bagaimana penalaran kritis dia ya ya analisisnya kritis itu adalah kita ya menggunakan metode berpikir yang ya dia itu analitis ya kemudian metode apa sintesa ya itu nanti dibaca lagi kita bahas kan ya saya oke silakan sudah jelas belum atau eh, perlu barangkali perlu pembahasan tersendiri ya kalau kan ya. Karena kita secara umum general tadi. Ini beberapa aliran filsafat ya yang saya sempat bahas tadi tidak keseluruhan hanya sekilas saja. Nanti kita ketika di filsafat ilmu mungkin akan belajar lebih mendalam soal mazhab-mazhab itu ya. Filsafat ilmu karena kita membahas realitas ya ontologi membicarakan realitas kemudian membicarakan sistem pengetahuan ya nah, secara bisa satu persatu gimana teman-teman ada lagi dalam dalam terbentuknya sampai berkembangnya sistem pengetahuan itu memang ada unsur-unsur eksternal eh, dinamika politik di luar akademia itu menentukan dialektika yang ada. Maka model-model dialektika itu juga beragam. Ada Hegel ya, Hegelian itu dari tesis, sintesis, tesis, antitesis, sintesis. Maka dikenal Adam Smith itu eh, apa tesis ya punya tesis yang di antitesisnya adalah Marx kemudian Marx itu dengan menjadi antitesis dari Smith maka Max Weber apa namanya menggabungkan itu menjadi sintesis jadi yang mensintesakan Marx dengan Smith adalah Weber. Itu awal-awal. Kemudian perlu diingat juga tokoh-tokoh seperti Bung Karno itu Bung Karno, Bung Hatta melakukan sintesa dalam pemikiran-pemikiran, ragam pemikiran. Nah, kalau kita melihat satu tokoh, satu pemikiran, satu gagasan, itu mereka menjadi pisau analisis. Ya. Kita menilainya dari kacamatanya siapa. Dia punya konsepsi tersendiri realitas itu apa. Dia punya konsepsi tersendiri ilmu pengetahuan itu apa, bagaimana memperolehnya. Dan itu menjadi kenyataan. Ada faktor-faktor eksternal.
eh, wafatnya Socrates itu memberikan pengaruh pada Plato. Kemudian ada peristiwa yang memberikan pengaruh pada Bung Karno ya. Bung Karno kan menyaksikan masyarakat Hindia Belanda saat itu disaksikan oleh Bung Karno. Itu yang memberikan pengaruh pada Bung Karno. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam pemikiran Barat modern juga begitu. Satu demi satu mazhab filsafat ini memberikan apa dipengaruhi oleh kelompok-kelompok oleh situasi-situasi eksternal ya. Ada faktor-faktor eksternal di situ. Nah, kalau kita melihat secara intersubjektif kita akan melihat ya kerangka komunikatif tadi, kerangka jaring komunikatifnya dari satu realita. Gitu ya, kira-kira. Sudah cukup barangkali? Ya, mau jam 8. Teman-teman mungkin perlu istirahat dulu ya, stay dulu sebelum masuk ke kelas berikutnya. Ya, oke. Ya, terima kasih Ustaz. Oke. Baik ya, karena sudah terakhir ya, sudah terakhir untuk pertemuan kali ini, jadi mohon maaf lahir batin dan kita mungkin masuk minggu depan tetap masuk, ada barangkali kita bisa review, bisa melakukan sejumlah obrolan ya. Nanti mungkin kemungkinan diunggah atau enggaknya nanti kita lihat. Tapi saya ingin tahu juga teman-teman dalam mata kuliah studi Pancasila maupun dalam mata kuliah studi filsafat ini seperti apa terhadap materi, terhadap saya gimana, saya pengen tahu juga dari teman-teman. Nanti mungkin bisa disimpan dulu ya, minggu depan kita bisa dalam 2 hari Rabu dan Kamis kita bahas atau kita bicarakan ya, kita diskusikan secara casual ya, secara santai gimana seperti apa ya masukannya, pengalamannya dengan saya. Gitu ya, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.